Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Ladies and gentlemen, you are listening 92.1 Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 2 FM, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Belajar di RRI, Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Sahabat kreatif masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, Suara Kreativitas Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Selamat siang untuk yang baru bergabung ya di 92,1 ataupun yang sedang mendengarkan kita di streaming rri.co.id ataupun lewat aplikasi mobile RRI Play Go untuk tanggal 29 Juni tahun 2020. Joji Swendri masih menemani sampai nanti kurang lebih jam 12. Dan sekarang karena kamu udah dengerin opening dari Kelas Inspirasi, itu artinya kita sekarang ada di Kelas Inspirasi. Seperti biasa nih sahabat kreatif ya, di Kelas Inspirasi kita akan berkomunikasi dengan narasumber yang pastinya bisa, ya mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Dan untuk hari ini profesinya adalah Widyai Suara. Satu profesi yang menurut Joji agak sedikit jarang didengar barangkali ya, atau diketahui. Mungkin kita secara umum taunya dokter, pilot, guru, dan lain-lain. Tapi kalau untuk Widyai Suara, Joji rasa agak sedikit tidak umum gitu ya. Nah, lalu ini profesinya apa sih sebenarnya? Sudah ada
Bapak Sakiman Hidayat Ansanur SHMM. Jadi nggak tahu nih harus memanggil beliau Bapak atau gimana ya, biar enak kita langsung ngobrol aja. Halo, selamat siang. Selamat siang. Nah, selamat siang. Pak, ini yang enak dipanggilnya apa nih Pak? Apakah Bapak aja atau gimana? Dipanggilnya kakak aja ya. Agak lebih mudah. Biar terasa lebih fresh ya Kak ya. Iya. Oke, Ya. Kak Sakiman atau Kak Hidayat. Biasanya Kak Dayat. Oh, sehari-harinya dipanggilnya Kak Dayat. Siap. Kak Dayat, boleh tahu nih posisinya sedang di mana? Ya, mengawali dulu ini hari ini saya bekerja di BKKBN Provinsi Riau dan hari ini adalah Hari Keluarga Nasional loh. Iya betul, Hari Keluarga Nasional. Keluarga Nasional, dan hari ini kita peringati di seluruh Indonesia. Maka mengawali ini saya ucapkan selamat Hari Keluarga buat seluruh keluarga di Indonesia. Siap. Dan 50 tahun program keluarga berencana di Indonesia. Oh, 50 tahun. Iya. Oke. Program keluarga berencana dicanangkan di tanggal ini juga tahun 70 dulu. Di dua momentum yang diperingati hari. Ada dua momentum ya untuk hari ini ya. Oke, Iya. saya baru tahu tuh kalau Saya keluarga. sedang di Tanjung Pinang ya, di Balai Penyuluh Keluarga Berencana di Batu 8 ya. Oh, lagi ada acara atau gimana Pak Kak Ya, Hidayat? kita lagi dengan teman-teman penyuluh. Mungkin nanti boleh juga ada profesi lain gitu, namanya penyuluh keluarga berencana. Mungkin bisa dijadikan kelas inspirasi Oh, juga. boleh. Nanti kita coba komunikasikan sama Iya. Kita lagi sedang menginput data pelayanan kontrasepsi 1 juta pemakai kontrasepsi hari ini. Begitu. Tapi nggak apa-apa ya nih Kak Dayat diminta waktunya sebentar ya. Oke, nah Kak Dayat nanti bisa diceritain ke sahabat kreatif proses Kak Dayat dari awal sekali sampai kemudian akhirnya bisa menjadi seorang widesuara, atau mungkin juga bisa dikasih tahu widesuara ini apa sih gitu ya. Karena kan mungkin kayaknya agak jarang didengar ya Kak Dayat ya. Iya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan buat sahabat kreatif, silakan kita buka di WhatsApp, di sosial media ya, termasuk Facebook juga. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, tuliskan aja di kolom komentar mau nanyain apa, nanti kita bakal bacain. Insya Allah nanti bisa dijawab sama Kak Dayat ya. Insya Allah. Baik. Kalau gitu Kak Dayat silakan memberikan inspirasi nih untuk kita semua di hari ini 29 Juni 2020. Silakan Kak Dayat. Ya, baik. Widya Suara itu adalah salah satu jabatan fungsional tertentu yang ada di jajaran PNS, pegawai negeri sipil. Widya Suara artinya adalah dari dua kata, pertama widya, yang kedua suara. Widya itu kita mengenal artinya adalah mengendalikan, menguasai, kemudian widya itu adalah pengetahuan, kemudian widya suara itu widya suaranya itu adalah mengetahui. Jadi maksudnya orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Jadi kalau nanti kita lihat apa widya suara, ya mungkin padanan-padanan lainnya mungkin adalah guru, fasilitator, tapi khusus bagi pegawai negeri sipil. Gitu. Jadi kalau pegawai negeri sipil akan masuk pelatihan, maka yang akan memfasilitasinya adalah widya suara. Kalau di SD, SMP, SMA kan namanya guru ya. Kalau di mahasiswa namanya dosen. Sedangkan widya suara khusus mereka bekerja untuk di balai-balai pelatihan punya pemerintah. Kira-kira di awalnya begitu. Nah, terus kalau bisa cerita tentang Kak Dayat sendiri, apakah memang tertarik dari awal sekali atau bagaimana bisa kemudian menjadi seorang widya suara? Ya, pertama kan kita lulus dulu nih sebagai PNS-nya. Kemudian di lembaga yang kita duduki membutuhkan tidak tenaga untuk menjadi pelatih, dan itu memang diawali ada syarat yang sifatnya internal kita, ada syarat yang sifatnya eksternal. Kalau saya memandangnya begitu. Kemudian syarat pertama ya tadi kemauan, kemudian yang dari diri kita. Kemudian sekarang sejak tahun 2014 ya, kita udah mulai meningkatkan pengetahuan, meningkatkan
status widya suara itu harus sarjana S2. Jadi ini juga menjadi syarat dikala berminat, maka syarat individu kita juga harus ada. Jadi ada minat, kemudian syarat S2. Kemudian dia ikut pelatihan menjadi calon widya suara. Dikala lulus, maka inilah syarat internal ya yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin jadi widya suara. Kemudian syarat eksternalnya apa? Negara dalam hal ini pemerintah baik di daerah ataupun di nasional membutuhkan orang-orang yang ingin membutuhkan tenaga widya suara untuk memberikan pelatihan kepada ASN atau PNS yang ada. Karena seperti kalau PNS yang baru masuk kan ada namanya latsar ya, latihan dasar. Itu diajar oleh widya suara. Jadi tenaga guru, tenaga pelatih yang khusus memberikan pelatihan atau pengajaran atau pendampingan bagi PNS yang untuk meningkatkan sumber daya manusia PNS itu. Jadi jangan dianggap bahwa PNS itu tidak sekolah lagi, mereka akan ada sekolah-sekolah atau pelatihan-pelatihan yang diberikan sesuai dengan jenjang jabatan mereka atau kebutuhan mereka, keahlian mereka, dan yang akan mengajar adalah widya suara. Begitu kira-kira. Oke. Jadi awal ketertarikan dari Kak Dayat sendiri untuk menjadi seorang widya suara itu alasannya apa? Menarik itu kan kita belajar gini, dalam widya suara itu cara mengajarnya tidak seperti guru. Dia sistemnya adalah andragogi. Andragogi itu cara pembelajaran orang dewasa. Nah, kalau caranya kita belajar. Jadi widya suara itu sebenarnya lebih banyak mendampingi mereka yang sebenarnya udah kalau kita lihat anak sekolah ya, murid misalnya SD, SMP dan SMA, kan kebanyakan mereka kalau masuk kelas adalah memang kosong gitu, ibarat gelas kosong ya. Memang diisi oleh gurunya pengetahuan-pengetahuan. Tapi kalau dalam kegiatan kewidyasuaraan yang diajar itu adalah gelas-gelas yang berisi. Mereka udah punya pengalaman hidup, mereka udah punya apa, dan seorang widyasuara mungkin bisa dia punya secara teori, tapi nanti dalam aplikasi di ruang kelas itu akan lebih banyak meminta pendapat peserta pelatihan. Jadi menarik sebenarnya, dan itu hal yang banyak pengetahuan yang kalau secara teori begini, tapi dalam aplikasi nanti peserta itu akan menimbulkan solusi-solusi yang, dan itu sangat menarik. Banyak hal yang kalau kita berbicara dengan orang-orang yang berpengalaman, kemudian mereka akan menyampaikan pengalaman mereka, dan itulah mungkin solusi dari kebutuhan yang ingin mereka tunjukkan dalam menyelesaikan pelayanan publik ya, terutama di masyarakat. Begitu. Ini Kak Dayat udah berapa tahun jadi widya suara ini? Sejak 2012. 2012? Berarti 2012. Kurang lebih 8 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun. Ini kan ada ininya, ada tesnya ya Kak Dayat ya? Ya, di awalnya memang ada kelasnya, ada calon widya suara. Makanya tadi kalau kita ingin, tapi kemudian lembaga pemerintah atau instansi kita atau dinas kita tidak membutuhkan, juga tidak bisa. Kalau untuk tingkat provinsi Kepulauan Riau adanya di bagian kepegawaian. Nah, itu ada beberapa orang widya suara. Karena saya di BKKBN, maka kita ada di BKKBN. Jadi setiap instansi yang kira-kira membutuhkan, mereka yang ada balai diklat syaratnya, mereka akan menghadirkan atau mengeluarkan formasi kewidyasuaraan gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak Dayat, ya. Biasanya kan tiap orang itu yang menggeluti profesi itu pasti punya satu orang, satu sosok yang dia kagumi gitu ya. Kemudian itulah yang akhirnya memotivasi dia juga untuk menjadi seseorang yang seperti itu gitu. Iya. Nah, kalau Kak Dayat sendiri punya nggak
Dulu waktu kecil itu saya ingin jadi orang yang bermanfaat gitu. Dulu ada film di TVRI itu namanya Dr. Sartika ya, Dewi Sartika ya. Jadi itu orang yang bisa memberikan solusi buat orang lain gitu. Dan dikala saya nggak bisa menjadi dokter, kemudian dikabulkan oleh Tuhan menjadi pegawai di BKKBN yang mengurusi keluarga. Itu hal yang menarik gitu karena mengurusi keluarga dan kemudian supaya lebih bermanfaat mungkin akan lebih enak kalau kita berada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah orang yang bisa langsung berhadapan dengan masyarakat. Maka saya pilihlah waktu itu kemungkinan ini Widya Suara, kita bisa bercerita, kita bisa memberikan motivasi, kemudian mereka juga bisa bercerita karena setiap daerah yang kalau kita bicara ya kan di bagian dari Widya Suara itu kan juga mengajar, melatih, kemudian mendampingi, mendidik misalnya. Setiap daerah yang kita datangi mereka memberikan masukan-masukan dalam program keluarga berencana. Kemudian di daerah ini cocoknya begini. Jadi itulah yang saya katakan pembelajaran di dalam kelas pelatihan ANS atau Widya Suara itu solusinya sebenarnya ada di peserta karena mereka berdasarkan tempat tinggal mereka dan itu yang mungkin bagi saya melihat hal yang ya dari film tadi ya dari sinetron masa lalu itu bermanfaat buat orang lain. Maka jika saya menjadi PNS ya mungkin Widya Suara lah tempat yang bisa untuk menyalurkan, kita bisa langsung ke masyarakat, bisa bercerita, bisa menyampaikan sesuatu. Dan kepuasannya adalah dikala kita mengajarkan menyampaikan sesuatu seperti kadang-kadang kepemilikan anak contohnya, misalnya ya kepemilikan anak yang saya kan mengajar bagaimana saya bukan dokter tapi kan diajarkan bagaimana ini loh secara teori ingin punya anak, kita bikinkan rumusannya. Alhamdulillah beberapa orang berhasil untuk memiliki itu. Dan mungkin itulah kepuasan dikala kita bisa menyampaikan teori-teori yang bisa diaplikasikan oleh yang bisa dilaksanakan. Iya. Jadi Kak Dayat ini sebenarnya dulu awal punya cita-cita pengen jadi dokter. Iya. Tapi pernah nggak Kak Dayat mencoba untuk menempuh pendidikan agar menjadi dokter, pernah nggak? Iya, waktu itu kan waktu di masa itu kan kita berharap di UMPTN ya dulu ya. Betul, UMPTN. Kalau UMPTN yang nggak lulus ya berarti ya tidak itulah berarti bagian yang. Berarti pernah mencoba waktu itu ya? Iya. Pernah mencoba tapi memang bukan rezekinya di sana. Rezekinya di sana. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi Kak Dayat ngobrol tentang profesi Kak Dayat ini. Iya. Kita akan break ke lagu sebelumnya ya. Siap. Nah baik, untuk sahabat kreatif yang mendengarkan kami di kelas inspirasi hari ini tanggal 29 Juni, kita punya narasumber Kak Sakiman Hidayat Ansanur SHMH. Udah jelas ya, sarjana hukum, master hukum ini, S2. Seorang pengusaha kaya yang terkena kanker kulit dan sudah tua berpesan kepada kedua anaknya sebelum menemui ajalnya. Anak-anakku, semua usahaku akan kubagikan kepada kalian sama rata. Kelolalah dengan baik. Dan aku punya pesan untuk kalian agar tetap sukses. Pertama, jangan biarkan sinar matahari menyinari kulitmu secara langsung terlalu lama. Karena mungkin gen kanker kulit ini menurun pada kalian. Dan yang kedua, dalam bisnis jangan pernah menagih hutang pada pelanggan. 10 tahun kemudian, salah satu anak menjadi anak yang sangat kaya raya, sedangkan anak yang satunya bangkrut dan menjadi sangat miskin. Sang ibu akhirnya bertanya, kenapa salah satu menjadi miskin sedangkan yang satu menjadi kaya raya? Padahal keduanya memegang teguh nasihat sang ayah mereka. Si sulung menjawab, inilah karena saya mengikuti pesan ayah. Ayah berpesan bahwa saya tidak boleh menagih hutang kepada orang yang berhutang kepadaku, dan sebagai akibatnya modalku susut karena orang yang berhutang kepadaku tidak membayar.
sementara aku tidak boleh menagih. Juga ayah berpesan supaya kalau saya pergi atau pulang dari rumah ke toko dan sebaliknya tidak boleh terkena sinar matahari. Akibatnya saya harus naik becak atau andong. Sebetulnya dengan jalan kaki saja cukup, tetapi karena pesan ayah, itu semua terjadi. Demikian maka akibatnya pengeluaranku bertambah banyak. Kepada anak bungsu yang bertambah kaya, ibu pun bertanya hal yang sama. Si bungsu menjawab, "Ini semua adalah karena saya menaati pesan ayah. Karena ayah berpesan supaya saya tidak menagih kepada orang yang berhutang kepada saya, maka saya tidak memberikan hutang. Prinsip saya, ada uang, ada barang. Supaya tetap kompetitif, saya memberikan harga paling murah dan layanan yang jauh lebih baik kepada pelanggan dibandingkan toko-toko yang lain." Ayah juga berpesan agar jika saya berangkat ke toko atau pulang dari toko, tidak boleh terkena sinar matahari. Maka saya berangkat ke toko sebelum matahari terbit dan pulang sesudah matahari terbenam. Akibatnya, toko saya buka sebelum toko lain buka dan tutup jauh sesudah toko yang lain tutup. Sehingga karena kebiasaan itu, orang menjadi tahu dan toko saya menjadi laris karena mempunyai jam kerja yang lebih lama. You are listening 92.1 Proto FM, suara kreativitas. Sahabat nanti masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, suara kreativitas, kelas inspirasi. Hari ini 29 Juni 2020. Masih ada Joji Henry dan kita masih bersama Kak Sakiman Hidayat Ansanur SHMH. Yes. Kak Dayat. Iya. Ini tadi kan kita udah ngobrol ya tentang apa itu Widya Suara. Kemudian sudah berapa lama Kak Dayat ada di profesi ini? Udah 8 tahun kurang lebih ya, bisa dibilang ya. Iya, insyaallah. Nah, mungkin juga Kak Dayat nih punya cerita nih yang bisa dibagiin ke kita semua. Mungkin ketika menjadi Widya Suara ada pengalaman-pengalaman yang istilahnya tuh nggak bisa dilupain, berkesan banget gitu Kak Dayat. Ada ceritanya nggak? Semuanya berkesan sebenarnya. Karena apa namanya? Karena kita dalam merancang ya kan, sebenarnya kan kita ingin mencapai satu tujuan akhir gitu. Tapi dalam proses mencapai tujuan itu tentu di awalnya ada perencanaan, kemudian ada membangun materi, kemudian kita uji cobakan, kemudian kita evaluasi gitu loh. Kadang-kadang dalam proses itu setiap kali kita ketemu dengan orang lain itu makanya salah satu kompetensi yang harus dimiliki di Widya Suara itu adalah disiplin sebenarnya, salah satunya. Dan mewujudkan disiplin itu bagaimana? Harus lebih dulu datang ke kelas pembelajaran dibanding peserta. Dari situlah kita bisa mengetahui siapa orang-orang yang akan duduk di kelas kita. Itu kunci pertamanya. Kalau kita terlambat, maka kita mati gaya gitu loh. Akhirnya mati gaya. Kalau mati gaya nggak tahu lagi apa yang akan kita sampaikan. Tapi kalau kita duluan, itu pengalaman saya, kalau sudah terlambat datang ke kelas, maka kita nggak tahu nih peserta ini siapa aja yang hadir di kelas kita. Dan itu akan menyulitkan menyampaikan materi yang udah kita siapkan. Kalau misalnya kita duluan di dalam kelas, satu peserta datang lalu kita tanya dari mana datangnya, asalnya di mana, bekerjanya sebagai peserta saya adalah ini latar belakangnya, ini latar belakangnya. Sehingga nanti materi yang kita berikan itu bisa kita olah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu sih pengalaman saya. Jika telat datang, maka banyak hal yang kadang-kadang kita menganggap semua peserta itu adalah misalnya punya latar belakang yang sama. Nggak taunya ini jadi misalnya ini ada pernah bekerja di sini, ini dari guru, ini dari penyuluh, ini dari masyarakat misalnya. Ada tentu kalau kita mempersiapkan diri, tentu melihat siapa yang akan. Beda mungkin kalau kita menjadi guru atau dosen misalnya ya. Karena yang kita pasti mereka datang ke kelas kita, jelas tujuannya ingin belajar kan begitu. Yeah. Nah, tapi kalau masuk ke kelasnya ya yang diasuh oleh Widya Suara melalui
di kelas pemerintah itu mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi kemudian kita mengajak mereka mencapai satu titik yang sama dengan jalan yang telah mereka miliki. Jadi kalau saya nih secara pribadi menganggap bahwa Widya Suara itu bagaimana punya tujuan akhir yang ingin kita capai, tapi kemudian orang yang akan bergerak dengan kita itu adalah orang dengan jalan mereka masing-masing. Tapi jangan halal ya, dengan jalan-jalan yang baik gitu. Tapi kita berharap dia akan sampai pada tujuan yang ya seperti sekarang misalnya program keluarga berencana, kita mengharapkan berencana itu keren slogan kita ya. Jadi setiap keluarga-keluarga itu harus berencana mau punya anak berapa, mau menikah kapan bagi remaja, kemudian mau memakai kontrasepsi apa. Jadi dia berencana, ada perencanaan. Jadi tidak kujuk-kujuk begitu datang. Tapi dia punya tujuan kita itu tadi, tujuan akhirnya kan kalau berencana dia keren. Nah, maka setiap orang akan punya persepsi dengan dengan keadaan dirinya, saya kira-kira begini, saya kira-kira begini. Tapi tujuan akhir kita itu menjadi keluarga yang keren, keluarga yang berkualitas, misalnya kan begitu. Jadi kalau saya memaknai itu. Jadi kalau tadi pengalaman dikala telat masuk kelas, maka kita jadi garing mungkin ya, atau jadi mungkin tidak bisa menguasai. Walaupun kita udah baca semua materi, sudah kita hafal ini yang akan kita sampaikan, tapi karena tidak pada tempat, ya, mungkin orang yang salah di tempat yang salah mungkin, di tempat yang benar mungkin. Tapi pernah kan ya? Iya, itu pernah, dan itu makanya yang saya tekankan bahwa kalau mengajar maka saya harus duluan datang di kelas. Itu menjadi pengalaman. Ya, tapi kan gini, kadang mungkin kan orang melakukan kesalahan itu ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja ya. Iya. Jadi maksudnya kalau boleh Joji tahu nih, mungkin juga sahabat Rati pengen tahu. Sebenarnya waktu kejadian Kadayat terlambat itu, gara-garanya apa? Karena telat dari Karena di tempat pelatihannya saya telat datangnya gitu. Maksudnya menuju sini harusnya kan kalau kita mengajar jam 8, berarti setengah 8 kita udah ada di situ. Kita pas orang udah datang, ya misalnya ke jam berikutnya orang udah hadir, saya belum hadir ke situ. Jadi itu sangat membuat kita mati gaya gitu, karena pembelajaran udah harus dijalani, tapi kita masih harus mengenal dulu, audiensnya mengetahui dulu, kan itu menjadi atau di lain sisi juga kesalahannya kita tidak baca daftar hadir kan. Harusnya kan daftar hadir itu bisa kita, mungkin salah satu antisipasinya harusnya membaca daftar hadir, siapa yang ini dari mana. Kira-kira kita udah bisa memprediksi mereka pengetahuan mereka tentang ini begitu. Terus ada ini nggak sih Kadayat, sebenarnya jadi Widya Suara tuh biasanya sih setiap profesi itu ada plus minusnya, maksudnya ada momen-momen nggak enaknya, ada momen-momen enaknya gitu ya. Ada nggak kalau di Widya Suara? Enak nggak enaknya itu apa sih jadi seorang Widya Suara gitu? Kalau enaknya dikala kita disiplin ini meliputi semua ya. Kalau kita disiplin dalam menyusun, dia kan ada gini, untuk menaiki jabatan. Di usia saya sudah bisa mencapai jabatan yang seharusnya akan saya tempuh 3 atau 4 tahun kemudian seharusnya. Tapi dikala menjadi Widya Suara, jabatan itu didapat hari ini. Itu salah satu lebih cepat ya. Lebih cepat dibanding yang lain. Nah, itu salah kalau tidak enaknya kan ada, kita menyusun namanya daftar usulan penilaian angka kredit, namanya DUPAK. Nah, itu kalau kita tidak susun, ya itulah yang harus kita buru. Setelah mengajar, bikin persiapan misalnya bahan ajar, bahan tayang, kemudian ada rencana pembelajarannya kita siapkan. Nah, itu membutuhkan waktu yang kadang-kadang kalau kita terlena, nggak mau dikerjakan hari ini, maka kalau dia udah bertumpuk akan ada malas, dan itulah yang ketidakenakan. Tapi seharusnya karena tadi pilihan ya, ini kembali kepada memang kayaknya memilih untuk menjadi Widya Suara, maka tuntutan itu harusnya bisa dipenuhi
sebaiknya gitu. Setiap habis mengajar ya memang itu menjadi tuntutan yang sebenarnya tidak enak sebenarnya. Tapi kalau karena itu udah harus menjadi jalannya, kalau tidak dikumpulkan, tidak dilaporkan, maka tidak bisa mendapatkan angka kredit ya, namanya angka kredit ya. Harusnya kalau udah memang kemauan diri sendiri ini jadi hal yang nggak susah ya. Itu. Yang kalau teman-teman yang misalnya beberapa teman media suara yang tidak minat, mungkin itu akan menjadi beban untuk menjadi karena memang harus dipenuhi, karena yang kita laporkan itu tidak boleh berulang tahun loh. Kak. Jadi maksudnya kerjaan kita itu harus kita laporkan di tahun. Misalnya kalau kerjaan Januari, maka paling lambat melaporkannya Januari. Kalau dia udah berulang tahun, udah kadaluarsa. Jadi pekerjaan kita nggak bisa dinilai. Oke. Baik, Kak Dayat, nanti kita kembali untuk sesi terakhir ya. Barangkali ada tips motivasi yang bisa Kak Dayat berikan ke pendengar kita untuk hari ini. Iya. Nah, untuk sahabat kreatif tetap bersama kami di Kelas Inspirasi Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi. Ini dek kembaliannya. Makasih Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya. 2000 ya dek. Kamu kan ngambilnya 5. Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang. RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM Tanjung Pinang, suara kreativitas. Sahabat Rati, balik lagi di Kelas Inspirasi. Dan kita udah sampai di sesi yang terakhir ya. Masih bersama Kak Dayat. Hadir. Asik. Kak Dayat ini udah sampai di sesi terakhir ya. Ya. Jadi mungkin Kak Dayat bisa sedikit memberikan tips, barangkali juga motivasi buat teman-teman kita nih yang barangkali juga pengen jadi seorang widya suara suatu hari nanti, atau ya apapun lah profesinya misalnya. Silakan Kak Dayat. Oh iya, baik. Kalau pendapat saya memang kalau untuk apapun profesi yang ingin disampaikan, pertama harus disiplin dari hari ini, mendisiplinkan diri untuk belajar lebih baik, menjadi orang lebih baik, kemudian tepat waktu, dan mungkin tepat waktu itu saya belajar dari Bung Hatta dalam ceritanya, orang tahu jam itu dari Bung Hatta lewat gitu. Jadi kalau setiap dia lewat itu pasti jamnya sekian. Nah, itu tepat jam ya, kita bisa menjadi role model ya. Saya sering mengatakan don't give the example but come the example. Jadi jangan hanya memberi contoh, ambil sampah, tapi datanglah sebagai orang yang membersihkan, mengambil sampah. Jadi kita pelaku, bukan hanya sekedar menyuruh gitu. Jadi itu dan widya suara mungkin salah satu profesi yang tidak ada di luaran kecuali hanya menjadi ASN. Kalau dokter mungkin ada yang PNS, ada yang tidak, bidan tidak begitu. Tapi widya suara hari ini di bawah asuhan Lembaga Administrasi Negara sebagai pembina widya suara, itu hanya berada di lembaga diklat pemerintah. Gitu. Jadi tadi kalau ingin menjadi widya suara, ya setelah menjadi PNS, kemudian ada formasinya, kemudian hari ini syaratnya harus baru bisa menjadi widya suara. Dan bagi adik-adik sekalian yang ingin, ya nanti bisa ya mungkin padanan katanya bisa menjadi guru, bisa menjadi dosen dan sebagainya. Dan widya suara adalah guru yang mengajari ASN. Oke. Kak Dayat, sedikit kalau boleh tahu, waktu Kak Dayat jadi widya suara kan syaratnya belum S2 ya? Oh ya, waktu masuk itu belum. Ini peraturannya tahun 2014. 2014. Tapi kan di sini berarti Kak Dayat yang misalnya generasi sebelumnya nih yang belum ada peraturan itu tetap harus S2 juga atau enggak?
Iya, paling lambat kemarin 2019 ini digeser ke 2022. Jadi 2022 yang Widya Suara yang belum S2 maka harus menyelesaikan S2-nya. Oh, berarti memang secara keseluruhan harus S2 ya? Secara keseluruhannya harus S2. Oke. Kak Dayat, terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Iya, terima kasih banyak. Semoga bisa memberikan masukan ya bagi yang ingin mengambil karir di PNS untuk menjadi Widya Suara. Amin amin. Yang jelas memang harus jadi PNS dulu, kemudian ada kemauan gitu ya untuk jadi Widya Suara ya. Oke. Kak Dayat, sukses untuk pekerjaan dan profesinya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dipermudah dan diperlancar ya Kak Dayat ya. Amin. Baik. Mudah-mudahan juga menginspirasi sahabat kreatif yang sedang mendengarkan siaran kita untuk hari ini. Ya. Baik, selamat siang Kak Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Ladies and gentlemen, you are listening 92.1 Rotu FM, Suara Kreativitas. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 2 FM, Indonesia, tatanan kehidupan baru.